malam hari saya dijemput. Terus dibawa ke Polres? Ya, Ditahan langsung di sana? ditahan langsung ke sana. Terus ditetapkan jadi tersangka? Ditetapkan untuk jadi tersangka. Nah, gimana perasaannya waktu itu kan korban? Luar biasa. Saya berpikir apakah berapa tahun saya akan di penjara. Gitu. Shock berarti Pak? So, kapan kita akan bertemu dan istri saya? Sempat aja kita berpikir gitu. Sedih Pak ya? Ya sedih. Semalam nggak pernah tidur. Wah, luar biasa. Harapannya Pak bagaimana? Harapan saya sekarang cukup aja di sini, jangan sampai di bawah pengadilan. Cuma itu harapan saya. Dan terima kasih orang yang demo itu, mudah-mudahan sukses selalu. Karena dia yang bisa saya keluar. Kalau tidak ada dia enggak, masih saya Baik, harapannya cukup saja sampai di sini, tidak sampai dibawa ke pengadilan. Apakah itu mungkin terjadi, Pak? Kembali lagi, kalau kita berpegang teguh dengan penghentian penyidikan tadi, saya ngelihat di mana masuknya. Apakah penghentian demi hukum akan dicoba tadi disampaikan oleh Pak Beni, Pak Asep berpendapat. Saya ingin tahu sebenarnya landasannya apa. Apakah ini dikatakan dipergunakan pasal 109 itu yang demi hukum menghentikannya? Karena ada juga kalau perbuatan membela diri atau overmah ini adalah ini rechtvaardiging. Perbuatannya bukan lagi merupakan tindak pidana. Tetapi karena ini adalah dasar penghapus pidana, itu adanya nanti di pengadilan dihapuskan, bukan menggugurkan hak menuntut. Apalagi penghentian pendidikan, kecuali kita secara progresif. Kalau ada tadi Pak Beni mengatakan kejadian di Tanjung Priok seperti di Bekasi ya, yang seperti itu lakukan, akan kita ikutkan presiden ini, boleh juga. Ini harusnya pembentuk undang-undang harus cepat menangkapnya, diberi kewenangan kepada penyidik nanti atau penuntut umum untuk menghentikan hal yang kayak begini, sehingga enggak hanya diberikan kepada di tahap proses peradilan nanti. Itu progresif. Tapi yang penting menurut saya dihentikan atau dilanjutkan. Saya ini berpendapat ini nggak mungkin orang ini dipidana ini kalau dari peristiwa yang kayak itu pendapat saya. Dia minimal harus dilepaskan dari tuntutan hukuman, nggak mungkin dia akan dihukum. Kalau ini dipercepat saja proses. Tapi kalau ada mau kayak beginian, oke, dihentikan, kita lihat aja nanti. Ada nggak pihak-pihak nanti yang mempraperadilkan? Kan boleh kalau penghentian SP3 boleh pra-peradilan, diberi hak juga orang pihak ketiga yang lain gitu. Diberi hak untuk melakukan pra-peradilan. Nanti diuji di situ. Nggak ada salahnya juga. Tadi kalau beberapa kali, apakah putusan yang di Bekasi tadi sempat nggak di pra-peradilan? Kalau nggak sempat berarti ini kan belum diuji di pengadilan. Sah tidak penghentian ini? Kalau ada pengujian di situ, nah inilah enaknya lagi. Cuman masalahnya pra-peradilan nggak bisa kita jadikan juga sebagai sumber hukum karena hakimnya tunggal, agak riskan. Tunggal, pra-peradilan sidangnya kan dia hakimnya tunggal. Sah atau tidaknya SP3 atau dilanjut ini. Nah, bagaimana kita menjadikan jurisprudensi, itu juga salah satu sumber hukum jurisprudensi tadi. Tapi nggak apa-apa lah, ini dalam dunia berkembang hukum kita. Kita coba aja untuk yang baik, tapi kepastian hukum kan juga harus kita ini kan. Walaupun memang tujuan yang lebih itu adalah keadilan. Saya berpendapat ini, pendapat dari sekarang itu ya dari berita-berita, ini nggak mungkin dipidana orang. Ini bukan peristiwa pidana, tapi dia tidak bisa dipidana. Unsur melawan hukumnya sudah hilang, nggak ada lagi. Ya, baik. Nah, kita juga sudah terhubung dengan tim advokasi keluarga korban, yaitu keluarga Pak Murtede. Karena kalau tadi Anda juga sudah mendengarkan dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Murtede, memang cukup kaget, cukup sedih kan melihat ataupun juga mendengar bahwa dia menjadi tersangka, padahal dia hanya berupaya untuk bisa menyelamatkan diri. Sehingga dia pun berpikir kapan ketemu dengan keluarga, akan mendapatkan hukuman berapa lama begitu. Bagaimana kondisi dari Pak Murtede hingga saat ini? Kita akan langsung saja berbincang dengan Bapak Lalu Ning Haris. Selamat malam Pak Lalu. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Lalu bagaimana kondisi Pak Murtede saat ini? Jadi alhamdulillah kondisi Pak Murtede sehat walafiat setelah kemarin surat permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Polres Lombok Tengah. Dan beliau sekarang ada bersama keluarga. Ada bersama keluarga. Adakah kemudian luka-luka yang didapatkan oleh Pak Murtede ini dari kemarin kejadian itu, Pak?
Jadi alhamdulillah tidak ada luka yang sifatnya terbuka, tidak ada. Tapi mungkin ada sedikit goresan, ya sedikit goresan di beberapa tubuh beliau yang bekas tajam dari pelaku pembegalan tersebut, Mbak Putri. Baik, Pak, lalu tadi kami sempat... Tetapi secara Ya. umum alhamdulillah situasinya baik-baik. Baik, alhamdulillah. Pak Murtede, kami sempat dapatkan keterangan tadi dari hasil wawancara dengan Pak Murtede bahwa memang saat mengetahui bahwa ia menjadi tersangka dan juga sempat ditahan 2 hari kalau saya tidak salah, ini sempat kaget, sedih, shock begitu. Hingga saat ini apa yang dirasakan? Apakah berbagi cerita? Apa kemudian atau bagaimana kemudian Pak Murtede mengetahui bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka saat ada di kantor polisi? Jadi yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan buat kita, terutama masyarakat kita di Lombok Tengah adalah tentang penanganan perkara ini yang cukup cepat sebenarnya Mbak Putri dari pihak kepolisian yang langsung memberikan status tersangka kepada Pak Murtade. Sehingga kemudian bahkan ada perintah penahanan, surat perintah penahanan kepada yang bersangkutan dan itu sempat dilakukan penahanan 2 hari di Polres. Nah, jadi tentu saja kita sebagai bagian dari masyarakat Lombok Tengah dalam hal ini agak terkejut juga karena posisi Pak Murtade dalam hal ini adalah sebagai korban sebuah kejahatan pembegalan di jalan yang kemudian secara sangat cepat proses ini langsung diberikan status tersangka kepada korban. Ya, dan dalam pemikiran kami bahwa konstruksi kasus ini kan jelas posisi Pak Murtade adalah sebagai korban pembegalan yang tentu saja di dalam posisi beliau sebagai korban berusaha melakukan upaya-upaya pembelaan diri yang ternyata dalam proses pembelaan dirinya beliau itu mengakibatkan 2 orang pelaku begal ini meninggal dunia. Nah, tentu saja harapan kami sebagai bagian dari tim advokasi beliau adalah supaya kasus ini segera dihentikan saja, di SP3-kan begitu. Dan yang kami baca juga di media ada saran dari Bareskrim Polri kepada Polda NTB untuk segera menghentikan kasus ini. Dan saya kira itu saran yang sangat bagus menurut kita. Dan harapan kami tentu saja ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dalam hal ini jajaran Polda NTB begitu Mbak Putri. Pak, lalu apakah pihak kepolisian Polda NTB sudah mengajak berbicara ataupun juga mungkin ada rapat koordinasi dengan keluarga dari Pak Murtade ini? Ya karena Pak Murtade ini kan baru kemarin Mbak Putri diberikan penangguhan penahanan. Jadi mungkin komunikasi seperti itu belum sampai ke sana. Tetapi kita dalam hal ini dari pihak advokasi, dari tim advokasi beliau, tentu saja sudah menyiapkan langkah-langkah hukum supaya bagaimana kita berupaya agar kasus yang melibatkan Pak Murtade dalam hal ini sebagai korban pembegalan bisa segera dihentikan begitu. Harapan kami tentu seperti itu Mbak Putri. Baik, mengenai harapan ini mungkin juga bisa ditanggapi oleh Pak Benny Mamoto dan juga tadi kalau disampaikan oleh Pak Lalu sebagai kuasa hukum dari Pak Murtade dan juga keluarga Pak Benny bahwa perintah Pak Kabar Eskrim untuk bisa menghentikan kasus ini. Mungkin saya juga bisa bacakan sedikit Pak Benny yang saya kutip pernyataan Pak Kabar Eskrim di media-media bahwa saran saya kepada Kapolda NTB untuk mengundang gelar perkara yang terjadi dengan pihak kejaksaan, tokoh masyarakat dan agama di sana untuk minta saran, masukan, layak tidakkah perkara ini dilakukan proses hukum. Legitimasi masyarakat akan menjadi dasar langkah Polda NTB selanjutnya. Silakan Pak Benny. Iya, jadi langkah tersebut akan dilakukan pada hari Senin nanti, akan mengundang pihak terkait dan nanti kita tunggu hasilnya. Tetapi apapun keputusannya mari kita ikuti. Seandainya dihentikan tentunya juga menjadi harapan kita semua. Seandainya lanjut tentunya pihak penasihat hukum korban begal bisa menggugat pra peradilan atas penetapannya sebagai tersangka. Sehingga nanti bisa diuji apakah sah atau tidak. Jadi saya pikir semua pihak bisa berupaya dalam kaitan untuk bagaimana mencari keadilan. Dan kami dari Kompolnas nanti akan terus mengawal kasus ini. Baik, nanti kita kembali akan melanjutkan perbincangan Pak Benny, kemudian juga Pak Lalu selaku kuasa hukum dari keluarga Pak Murtade dan juga dengan Pak Ahyar Salmi. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.